Kita cobain ya. Ini kleponnya kita cobain. Tut, tut, tut. Sekarang kita cobain wajiknya. Super kenyal. Ini manisnya pas, ini enak, gurih. Kalau menurutku ya. Kalau menurutku sih enak sih. Lengket ternyata. Seperti ini. Enak banget. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sahabat Dapur Kue Sabin. Jumpa lagi di channel YouTube-nya Dapur Kue Sabin, tentu saja dengan Bu Tuti di sini sebagai pawang dapurnya. Seperti yang sudah teman-teman lihat di preview tadi, hari ini kita akan bikin wajik, teman-teman. Ini aku lagi siap-siap nyuci beras ketan yang aku rendam sudah semalaman ya, teman-teman. Ini aku cuci dulu untuk persiapan bikin aron. Apa sih kalau orang Sunda bilang tuh aron ya? Apa orang Bali ya yang bilang aron? Aku lupa. Jadi ini berasnya dicuci dulu ya, teman-teman. Setelah dicuci kita keprok-keprok bawahnya biar airnya turun airnya. Setelah itu kita akan kukus kurang lebih 30 menit untuk dibikin beras ketan aron ya, teman-teman. Jadi kebetulan kemarin ada pesanan wajik. Jadi aku tuh kayak yang hore banget gitu. Kenapa udah lama banget, ada setahun kali ya aku nggak bikin wajik nih, teman-teman. Ini baru kali pertamanya, jadi kayak yang excited banget. Kegirangan banget disuruh bikin wajik, padahal kerjanya itu double, capek ya, teman-teman. Apalagi aku bikin agak banyak. Di sini aku bikin 2 kilo beras ketan. Jadi kita beras ketannya setelah dibersihkan tadi ya, dibersihkan, ditirisin, kemudian kita kukus selama 30 menit. Kemudian selama ngukus itu kita panaskan santan. Nanti kita mau siram dengan air santan ya, teman-teman. Air santannya ditambahin dengan garam. Kalau teman-teman mau pakai vanili juga boleh ya. Tapi di sini aku nggak pakai vanili karena nanti juga akan pakai nangka, juga pakai pandan. Jadi wanginya tuh sudah alami ya dari nangka dan pandan. Oke, lanjut. Ini udah mateng, sudah 30 menit. Jadi dia tanda matangnya itu ya, tanda siap untuk dikasih santan itu, kalau teman-teman pencet bagian atasnya tuh dia lengket. Jadi kalau masih biar gitu berupa beras berarti belum matang, teman-teman masih harus panasin lagi. Nah, ini udah pulen seperti ini, teman-teman. Kita tinggal tambahkan santan panas. Pastikan santannya itu mendidih ya, teman-teman. Untuk 2 kilo beras ketan, karena ini aku beras ketan yang super ya, yang bagus ya. Jadi aku pakai cairannya, santannya itu nggak banyak-banyak. Aku cuman pakai 1000 ml untuk 2 kilo santan ini.
Aduk-aduk teman-teman sampai dia meresap, dan setelah itu bisa didiamkan dulu 15 menitan gitu ya. Terus nanti setelah didiamkan sebentar baru akan kita kukus lagi. Oke, ini sudah rata. Setelah dicolekin tadi juga garamnya udah pas banget ya. 2 kilo ini aku pakai garamnya eh 2 sendok teh garam ya teman-teman. 2 sendok teh garam itu udah pas banget rasanya. Langsung aja kita kukus. Setelah santannya itu meresap, kita akan kukus lagi kurang lebih 1 jam dari air mendidih ya. Pastikan set timernya di 1 jam. Karena ini agak banyak. Kalau teman-teman bikin cuman 1 kilo, misalnya itu cukup di 45 menit ya teman-teman. Semakin banyak beras ketannya, semakin lama waktu untuk ngukusnya supaya benar-benar tanak ya teman-teman. Jadi nanti matang merata, wajiknya pun enak ya, pulennya nggak ada yang ngeletis-ngeletis gitu. Setelah air mendidih, kita langsung naikin aja beras ketannya, kemudian kita tinggalkan selama 1 jam. Nah, selama 1 jam menunggu, kita akan bikin gula merahnya ya teman-teman. Gula merah untuk dilarutkan, untuk nanti dicampur dengan beras ketannya. Untuk 2 kilo beras ketan, aku memakai 1,5 kilo gula merah. Jadi teman-teman pastikan gula merahnya bagus ya. Lebih baik, lebih enak, lebih legit itu pakai gula aren. Nah, lebih bagus lagi kalau gulanya sedikit warnanya gelap, bukan hitam butek ya. Hitam butek tuh biasanya rasanya agak pahit deh. Jadi pilih yang agak gelap tapi warnanya masih terang gitu ya teman-teman. Pakai 1,5 kilo, kemudian dilarutkan dengan sedikit air tadi ya. Kira-kira sekitar 300 ml air. Kita tunggu sampai gula larut sambil diaduk-aduk, sambil aku motong nangka. Jadi aku akan bikin wajik nangka teman-teman. Kebetulan dapat nangka yang bagus, oren ya. Oren ini nangka lokal, bukan nangka yang tebal gede-gede gitu ya teman-teman. Ini nangka lokal. Justru kalau nangka lokal yang kuning oren seperti ini nih, wanginya tuh benar-benar wangi ya teman-teman. Keluar wanginya. Biasanya kalau yang nangka yang gede-gede, tebal, terus warnanya agak pucat gitu, itu kurang wangi teman-teman. Menurut aku sih ya seperti itu. Nah, ini nangkanya kita potong dadu ya teman-teman. Kita nangka potong dadu, kemudian kita sisihkan dulu untuk nanti masuk paling terakhir ini sih. Ini paling terakhir masuknya, jadi kita sisihkan dulu. Lihat ini gula merahnya sudah larut. Aduk-aduk dulu ya teman-teman. Kemudian kita akan saring. Ini tahap penyaringan jangan dilewatin ya teman-teman, karena gula merahnya itu biasanya kan suka ada kotorannya. Biar nanti makan wajiknya enak gitu ya, customernya nggak komplain karena masih ada kayak kelapa, terus kayak biasanya ada tawon malah. Jadi kita saring ya, kemudian kita akan masak lagi. Kita akan membuat gula ini, gula yang sangat kental, baru nanti dimasukin nasi ketannya. Nah, ini udah sejam teman-teman, nasi ketannya sudah matang, sudah empuk banget. Kita angkat dulu ya, pindahin ke wadah. Kemudian aku akan masak masak gulanya. Jadi ini giliran, karena apa? Itu kompornya kan kecil ya teman-teman, kompornya mini gitu. Sedangkan ini aku pakai wajannya gede, nggak muat pakai dandang kukusan sama sekalian wajan segede gini ini nggak muat. Jadi nunggu mateng nasi ketannya dulu, baru aku bikin gulanya.
Nah, ini gulanya kita panaskan lagi sampai betul-betul eh kental. Sampai kental, teman-teman. Pastikan sampai kental. Ini belum ya, ini airnya masih banyak, jadi sampai kental banget. Kalau orang Sunda bilang sampai rumamat gitu ya. Kental lengket, kemudian baru masukkan nasi ketan. Kompornya kecilin dulu, masukin nasi ketan, kemudian aduk-aduk sampai semuanya rata, sampai nanti kalis. Jadi siapkan tenaga, teman-teman. Ini harus diaduk terus-menerus sampai ke bagian bawah-bawahnya ya, supaya nggak ngerak. Ini 2 kilo beras ketan, lumayan pegal, teman-teman. Tapi kalau gulanya rumamat ya, kalau gulanya itu kental banget tadi, jadi udah nggak, kadar airnya udah benar-benar berkurang, teman-teman nggak akan butuh waktu lama untuk bikin lengket, bikin jadi wajinya itu nggak akan butuh waktu lama. Nah, kita tambahkan santan ya, kita tambahkan santan. Meskipun tadi di beras ketannya udah diaron pakai santan, kita tetap tambahkan santan lagi supaya lebih gurih dan berminyak. Lanjut diaduk-aduk ya teman-teman sampai liket. Aku bahasa Indonesianya susah sekali ya menjabarkan ya. Sampai lengket seperti ini teman-teman. Jadi dia kalau sudah matang itu, kalau cairannya sudah menyusut, dia akan menggumpal gitu loh, lengket dari biasanya, dari tadi awal kita bikin. Aduk terus ya teman-teman sampai bagian bawahnya supaya enggak ada kerak. Setelah ini wajinya itu airnya berkurang, sudah hampir matang, 15 menit lagi gitu menjelang matang ya teman-teman, langsung aja masukin nangkanya. Kita akan masukin nangka, lihat semakin lama semakin berat ngaduknya, jadi persiapkan tenaga teman-teman ya. Ingat kapan lalu, beberapa tahun lalu itu aku pernah dapat orderan ya, 35 box wajib. Itu kebayang itu ngerjainnya sendiri. 4 sesi itu masing-masing 2 kilo, dan itu aku kerjain dalam waktu seharian. Setelah itu tangan penuh koyo. Super pegal, itu benar-benar pegal. Waktu kerjanya nggak ngerasa ya teman-teman, tapi setelah kerjanya tuh baru kerasa pegelnya kayak apa tangan kanan. Tiba-tiba udah jadi aja nih teman-teman, langsung ya pindahin ke tin wall. Di sini aku pakai tin wall yang ukuran 500 ml. Oke, langsung ditata aja teman-teman di tin wallnya. Nah, untuk berat di sini aku beratnya 500, kurang lebih ya 520, 522. Timbangannya nggak terlalu presisi ya teman-teman, tapi sekitaran itu 520 gram. Nah, ini agak dipadetin supaya lebih rapi ya teman-teman. Jadi 2 kilogram beras ketan kita akan mendapatkan 10 pak dengan masing-masing berat itu 520-an gram ya. Wajib nangka kita udah selesai nih teman-teman. Jangan lupa ya praktek di rumah masing-masing. Insya Allah ini resepnya anti gagal sih teman-teman. Aku kasih resep jualanku ya. Kalau masih belum jelas, kalau masih perlu bimbingan, teman-teman bisa masuk ke kelas. Ada kelas khusus olahan beras ketan. Nah, di situ akan ada 5 macam materi, yaitu wajik, mango sticky rice, kemudian ada
apa ya, ketan serundeng, ada ketan sarikaya, udah ya segitu. Pokoknya 5 macam lah menunya. Silakan aja, itu harga kursusnya 150.000. Dibimbing sampai bisa ya teman-teman, nggak ada batas waktu kursusnya. Jadi lifetime ini mah. Kapan teman-teman butuh bimbingan, nanti akan dibimbing langsung dengan aku ya. Sampai videonya selesai aku belum menyapa teman-teman yang baru aja nemuin channel ini. Selamat datang ya teman-teman yang baru bergabung. Selamat datang di channel YouTube Dapur Kue Sabin. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share supaya Bu Tutinya lebih semangat konten. Gitu, semoga betah ya kalian di sini. Dan terima kasih untuk teman-teman yang selalu setia mantengin Bu Tuti masak-masak, selalu setia nontonin, nungguin kontennya Bu Tuti yang angin-anginan ya, kadang rajin, kadang nggak rajin. Pokoknya terima kasih banyak buat kalian ya teman-teman. Kalau ada usulan mungkin ingin dibikinin apa, dibikinin tutorial apa, barangkali aja bisa ya Bu Tutinya nanti ditimbang-timbang. Silakan aja ditulis di kolom komentar. Oke teman-teman semuanya, sepertinya kita sudah sampai di penghujung video. Ini dia hasil dari olahan kita tadi ya. Ini wajik ketannya, wajik ketan nangka. Manis, gurih, pulen, legit, semuanya pokoknya enak, bakalan nagih banget. Dan resepnya anti gagal, silakan cek di kolom deskripsi ya teman-teman. Terima kasih sudah bergabung, sudah menemani aku dari tadi, dari awal video sampai sekarang. Sampai jumpa lagi di video-video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.